Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Mari kita awali kajian kita dengan bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. من ملائكة مقربين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع الذين ومشايخهم دحلا وصولهم فرعي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan masih di surah Al-Adiyat, jadi ayat 9 sampai 11, 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Apakah ia tidak tahu bila kelak segala yang ada di alam kubur dibangkitkan? Wa hussila ma fis sudur, dan diperlihatkan segala yang terkandung dalam hati. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sungguh Tuhan mereka hari itu amat mengetahui segala yang mereka lakukan. Apakah mereka tidak ingat bahwa perjalanan manusia tidak berakhir dengan kematiannya dan tidak ada lagi kelanjutannya? Apakah ia tidak sadar bahwa kehidupannya berlanjut sampai ia menghadap Sang Khalik? Sebelumnya itu mereka akan dikeluarkan paksa dari kuburnya. Tiada yang akan menolong kecuali iman dan amalnya. Seluruh kandungan hati akan tercurah dan nampak jelas di mata pelakunya. Seluruh amal yang baik dan buruk, yang kecil dan besar, tiada yang tersembunyi. Pengawasan Allah terhadap hambanya sangat teliti. Dia yang maha mengetahui segalanya sampai yang tersembunyi di hati manusia. Ini penjelasan beliau untuk ayat 9 sampai ayat 10. Pertama kita pahami dari lafaz afala ya'lamu. Afala ya'lam itu ya'lam bukan sekedar tahu tetapi sadar. Jadi secara bahasa ya'lamu itu mengetahui. Tetapi ini lebih kepada pengetahuan dalam konteks kesadaran. Apakah
dia manusia itu tidak sadar. Ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Kenapa ada orang-orang yang bertabiat lakanud, yang sangat membangkang kepada Tuhannya. Yang sebelumnya itu disindir dengan perilaku kuda. Ya. Ayat ini kan diawali dengan perilaku kuda perang yang sangat taat. Karena dipelihara, diberi makan oleh majikannya, oleh tuannya, itu menjadi sangat taat, bahkan dia rela untuk menerjang musuhnya. Wal'adiyati dhubha falmuriyati. Dia rela menerjang musuh yang larinya itu dideskripsikan dengan pijakan kakinya mengeluarkan pijaran api. Falmuriyati mughirati subha. Kuda tadi dia juga sanggup untuk bergerak di waktu subuh, menerjang kerumunan massa di waktu subuh, musuh. Falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naqa'a. Yang larinya karena saking semangat dan kencangnya itu, debu-debu bisa berhamburan, membuat kabut debu yang menghalangi pandangan dan seterusnya. Itu kan gambaran betapa ketaatan kuda yang dipelihara tuannya itu menjadi sangat taat, bahkan seakan tidak memperdulikan keselamatannya. Sedangkan manusia itu bertabiat lakanud, sangat pembangkang, sangat tidak berterima kasih kepada tuannya, kepada Tuhannya. Yang itu dia sadari, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sadar bahwa dia itu sebenarnya berbuat maksiat. Artinya bahwa setiap kemaksiatan yang dilakukan manusia itu sebenarnya nuraninya berbisik bahwa itu salah. Dia sadar. Tetapi itu terjadi, innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, dia terlalu cinta terhadap kelezatan duniawi yang sangat sesaat. Dia tidak mampu lagi membendung rasa untuk segera menikmati kenikmatan yang belum saatnya. Nah, gitu ya. Godaan orang yang belum menikah itu kan godaannya dia pengen segera menikmati bersanding dengan perempuan yang belum sah. Memandang atau menyenggol atau memegang dan seterusnya. Itu kan godaannya. Dia pengen segera menikmati itu padahal belum. Jadi dia pengen segera menikmati sesuatu yang belum saatnya dia nikmati, dan kenikmatan itu kalaupun dia rasakan itu hanya sekejap saja. Enak saja. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, itu kemudian diingatkan kembali. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia tidak sadar? Bahasanya. Jadi ya'lamu di situ lebih kepada pengetahuan dalam konteks kesadaran. Apakah dia tidak sadar bahwa kelak dia itu akan dibangkitkan dari alam kubur? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kubur di situ ini kalau konteks orang Islam ya jelas bahwa semua jenazah itu dikubur. Tetapi ada tradisi keagamaan tertentu yang jenazah itu tidak dikuburkan. Misalnya di Bali itu kan ada daerah apa namanya? Trunyan ya. Trunyan itu kan mayatnya hanya taruh di bawah pohon trunyan itu, dan itu tidak membusuk karena sifat akar pohon itu dia bisa menyerap bebauan. Trunyan itu dari kata taru menyan. Taru yang mengeluarkan bau wangi. Pohon taru itu kalau tempat saya dulu di Boyolali itu ada. Namanya pohon taru. Itu. Tetapi bukan trunyan. Nanti akarnya itu dia bisa mengeluarkan wangian dan menyedot sampai ke apa namanya? Jenazah yang harusnya membusuk itu dia tidak busuk karena tersedot oleh akar trunyan itu. Maka di Bali itu kan ada orang mungkin menduga kenapa ini kok bisa nggak bau ya?
karena di situ ada pohon itu menyerap baunya. Meskipun dia tidak dikuburkan, bukan berarti dia tidak dibangkitkan. Orang yang meninggal, katakanlah tidak dikubur. Ya, yang kasus terdekat katakanlah kasus Sriwijaya. Itu kan mungkin ada jenazah yang hancur dan tidak sempat tertemukan sehingga tidak dikuburkan. Kalaupun dikuburkan hanya sebagian potongan tubuhnya saja yang teridentifikasi ini punya siapa. Sehingga kan ya ini pentingnya kalau saya itu kadang kalau pas mau naik pesawat itu sengaja saya itu posting duduk saya di mana, posisi kursi saya berapa, saya upload ke Facebook ke SW itu terkadang terasa begini, kalau nanti saya itu ternyata kok pesawat itu jatuh, dan mudah-mudahan tidak kan. Itu orang bisa melihat historinya, oh saya tadi di sini itu bisa melihat di situ. Paling tidak yang di luar itu bisa melihat di situ. Itu kadang ada perasaan begitu. Jadi sengaja kadang saya upload, saya berangkat di sini. Ini. Kalaupun nanti ini ada jejak yang bisa dilihat. Nah, ini kan dengan penelitian DNA tertentu ya. Itu kemudian diidentifikasi, ditemukan, oh ini jenazahnya siapa. Tapi kan tidak utuh. Nah, sisanya yang tidak utuh itu kemudian hancur karena sudah terbawa arus laut, dan itu sudah susah sekali diidentifikasi. Walaupun ditemukan tinggal potongan-potongan kecil yang bagaimana menguburkannya. Makna kubur di situ tentu bukan hanya yang dikubur utuh seperti jenazah pada umumnya yang normal, ya. Tetapi semua bentuk jenazah yang dia akhirnya tertelan bumi, baik dengan cara yang halus maupun yang tidak, ya, itu pasti nanti juga akan dikabur, dibangkitkan. Jadi afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil kubur itu maknanya adalah apakah tidak sadar. Jadi memang Quran itu banyak menyadarkan kita, itu polanya dengan diingatkan dengan kiamat. Ayat-ayat dari yang juz 30 itu hampir semuanya mengingatkan penguatan akidahnya itu dengan cara ditunjukkan bagaimana kiamat. Ini salah satu strategi bahwa untuk bisa menggerakkan seorang itu, ya dia harus disadarkan dengan pandangan yang jauh. Orang itu bisa bergerak menjadi positif, berhasil, sukses, itu ketika dia punya titik jauh yang akan dituju, kan? Baik titik itu bentuknya menyadarkan maupun memotivasi untuk mencapainya. Surga dan neraka itu sebenarnya sesuatu yang harapan untuk dicapai, di sisi lain neraka sesuatu yang dia harapkan untuk dihindari. Jadi satu titik jauh ke depan diingatkan supaya itu menjadi pemandu penggerak gerakan seluruh perbuatan kita di dunia. Jadi katakanlah kita punya visi jauh ke depan. Kita punya tujuan pengen menjadi ini. Yang menggerakkan kita itu ya yang kita tuju itu. Kita bisa masih terus bergerak itu karena kita punya tujuan. Kita sudah nggak punya tujuan lagi, gerakan kita juga akan gontai, ya. Nggak ada. Oke ya. Jadi memang pola Quran itu seringkali menyadarkan afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil kubur itu pandangan jauh ke depan. Tapi jauh ke depan itu sesuatu yang sebenarnya tidak jauh-jauh amat dengan kehidupan kita saat ini karena kubur itu tidak harus jauh. Seakan-akan kita yang hidup ini masih sangat lama, gitu bahasanya ya. Kita harus pahami di situ. Afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil wa hussila ma fis sudur, dan diungkapkan semua yang selama ini disembunyikan dalam hatinya. Nah, saudara sekalian, jadi memang saya itu sedang juga merenung-renung ya. Ada orang yang ketika kita bicarakan seorang itu, orang itu seakan kita sulit sekali membicarakan keburukan. Selalu yang
bicarakan itu kebaikannya. Itu bisa jadi karena orang itu yang kita rasani itu tidak pernah merasani keburukan orang. Jadi kan hukumnya kan begitu ya. Jadi kalau man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhir. Kalau dia itu menutupi aib orang lain, maka Allah juga akan menutupi aibnya. Yaitu kadang di medsos itu risih juga ya ketika ada yang mau menghujat ini semua ditelanjangi, dibuka aibnya, kalaupun ada aibnya. Ya kenapa harus dibuka, di-share, di ini? Apa tujuannya? Bukankah itu lebih baik kalau ditutupi? Kalaupun ada ya. Bukankah itu lebih baik ditutupi supaya tidak timbul kegoncangan? Ya, makanya kita juga berhati-hati jangan-jangan ketika kita bermedsos itu mengupload share sesuatu itu menjadi bagian dari kita kasful aurat. Kasful aurat saudara kita muslim. Dan kalau kita itu lakukan, itu biasanya kita juga akan dibuka auratnya oleh Allah. Kan kita ini sebenarnya masih dianggap baik itu karena Allah masih nutupi keburukan kita. Kalau mau jujur, kita masih dianggap baik. Itu karena Allah masih menutupi keburukan kita. Ya, tidak perlu kita mengungkap keburukan lain itu semata, apalagi kita menikmati keburukan itu ketika diungkapkan keburukan itu. Karena begini, ada orang yang merasa lebih soleh itu ketika berpijak kepada ketidaksolehan orang. Maksud saya begini, ketika dia berbicara tentang ada orang lain yang tidak soleh, dia bicara, itu dia merasa jumawa karena pada saat itu dia posisinya saya lebih soleh dari dia yang dia bicarakan. Seharusnya kesalehan itu tidak perlu berpijak kepada ketidaksalehan orang. Kesalehan itu harusnya mandiri bahwa dia soleh. Bukan karena dia merasa soleh karena ada pembandingnya orang lain yang tidak soleh. Wong sebenarnya begini, kita merasa soleh ketika kita membandingkan orang lain yang dalam perasaan kita tidak soleh, itu sudah tidak soleh. Orang yang merasa baik, tetapi kebaikannya, perasaan baiknya tadi itu dia pidakkan kepada sikap dia terhadap orang lain. Saya lebih baik daripada dia. Ketika ada perasaan lebih baik daripada dia, itu sebenarnya kan tidak baik. Ya, ya. Ini godaannya orang yang sudah baik itu adalah dia kemudian merasa baik dibandingkan pihak yang lain. Nah ini wahussila ma fisudur, diungkapkan semua keburukannya itu, semua yang disembunyikan itu, ya, kita menjadi pengingat bahwa kita tidak perlu juga mengungkap kesalahan orang lain supaya kita ditutupi kesalahan kita. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sungguhnya Tuhanmu pada hari itu sangat tahu. Sangat tahu. Sebenarnya sangat tahunya Tuhan itu juga bukan, kalau konteksnya ini adalah konteks kiamat nanti. Tetapi Allah itu kan sangat mengetahui dalam segala kondisi, baik nanti maupun sekarang. Ya. Lah khobir itu kan maha tahu segala peristiwa. Dan kalau di Quran itu kita bisa temukan sifat Allah yang terkait dengan maha pengetahuan itu kan maha tahunya itu ada alim, khobir, ya itu kan kesan maknanya bisa berbeda ya. Khobir itu kan dari kata khobarun, berita. Ya. Khobir itu maha tahu segala berita, segala peristiwa yang terjadi. Maka daun yang gugur saja, bahasa Allah itu kan, itu sudah dalam pengetahuannya Allah. Daun gugur yang jatuh karena dia menguning itu sudah dalam pengetahuannya Allah.
Dan itu juga menjadi objek tauhid kita. Maka sebenarnya untuk menjadi orang beriman itu fasilitasnya untuk bisa kita hayati itu banyak sekali di dunia ini. Kita katakan bahwa semua yang melata, bahkan yang pohon-pohon itu semuanya itu bisa menjadi objek penguat ketauhidan kita. Di situ ada cacing, ada tengu, ada apa itu ya, binatang tengu ya. Tengu tahu ya. Kalau di desa-desa tahu itu tengu itu. Binatang kuning kecil itu kalau gatelnya minta ampun. Ya, ini menjadi objek penguat tauhid kita. Jadi ini satu hal yang inna rabbahum yawma idzin khabir ini apa namanya? Satu penyadar bahwa semua yang kita lakukan itu pasti dalam pengetahuannya Allah. Maka saya kembali menyampaikan apa yang dulu saya baca di lembaran kertas sampah itu. Orang baik itu orang yang tetap baik dalam kesendiriannya. Dia baik bukan karena faktor eksternal, tetapi kebaikannya betul-betul muncul dari dalam dirinya yang internal. Jadi orang baik itu orang yang tetap baik dalam kesendiriannya. Nah, di situ dia sadar akan adanya pengawasan Allah. Ini saya kira beberapa kesan makna yang bisa kita tangkap dari ayat 9 sampai dengan 11. Berikutnya kita baca yang di ini semacam kesimpulan, tetapi kesimpulan nasihat. Yang perlu diperhatikan, satu, kiamat berita wahyu dan mutlak benar. Ia datang dengan mendadak. Jadi yang namanya kiamat itu selalu mengejutkan. Kiamat sugro maupun kubro. Di berita-berita Quran itu selalu begitu. Itu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu juga ketika terjadi mengejutkan orang-orang yang sedang riang gembira. Kematian sugro, kiamat sugro berupa kematian kecil kita, itu juga biasanya terjadi dengan mengejutkan. Cinta kepada dunia tanpa syukur, sumber petaka yang mengancam manusia. Nah, ini pentingnya kemarin kita sampaikan, mensikapi semua yang kita terima itu dengan landasan syukur. Baik, ini kita baca di akhir menutup. Ada doa beliau yang diambil dari surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu para penyair ya, syair Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 85. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau ya Allah yang menciptaku, yang menumbuhkan dan memimpinku. Engkau yang mencukupi makan minumku. Bila sakit, engkau yang turun menyembuhkan. Ini dari aku. Wa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Diubah menjadi doa beliau. Ya Allah, di ujung hidup ini, engkau yang memutuskan kematian. Dan kemudian engkau pula yang membangkitkan. Di sana hanya engkau saja yang layak memberi ampun, tiada yang lain. Hambamu yang hina ini mohon ampunanmu untukku. Ya Allah, tuntun dengan hikmahmu terhirup luas untukku. Dalam kefanaan hidup ini, agar kasihmu tak terhalang menyentuhku. Ya Allah, tuntun dengan hidayahmu. Ku teguh berpegang hak bersama hamba-hambamu yang rela hati, berderet sepanjang alam ini terbentang. Dan lebih dari itu, ya Allah, jadikan aku kekasihmu, menikmati sekeping janjimu, surga istana karuniamu. Tyler Prof. Surah. Dan di berikutnya ini ada hadis ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang yang menghadap Rasul dan bertanya,
Kapan kiamat tiba? Beliau Rasulullah berganti bertanya, apa yang sudah kamu persiapkan menghadapi kiamat? Orang itu menjawab, tidak banyak, kecuali saya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Rasul bersabda, kamu bersama dengan yang kamu cintai. Anas berkata, saya tidak segembira melebihi gembira saya mendengar sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu bersama yang kamu cintai, katanya. Selanjutnya, saya cinta Rasul, cinta Abu Bakar, dan cinta Umar. Saya mengharap akan bersama-sama dengan mereka karena saya mencintai mereka. Oke, ini penutup yang dijadikan sebagai penyekat halaman transisi sebenarnya dari halaman ke surah berikutnya. Oke, saya kira itu dulu yang kita bahas di pagi ini ya. Mudah-mudahan ada faedahnya yang bisa kita serap. Setidaknya ini menjadi bagian dari istiqomahan kita dalam mengawali hari dengan sesuatu yang baik. Mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.